Bayangkan saat ini kamu lagi berada di Jakarta pada tahun 60-an. Tepatnya pada hari Jumat 1 Oktober 1965. Sekitar pukul 7 pagi, kamu sedang menghirup udara segar di ibu kota. Belum banyak gedung tinggi, masih sedikit orang yang memiliki kendaraan pribadi. Jalanan lengang, tidak ada lalu lalang kemacetan. Bayangkan kamu baru saja selesai sarapan. Sedang bersantai sambil mendengarkan berita pagi di radio. Kemudian terdengarlah sebuah kabar. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Pertama kali mendengarnya kamu mungkin merasa tidak ada keanehan, biasa saja. Berita radio yang dibawakan oleh seorang penyiar yang suaranya sudah akrab di telingamu. Hanya saja topiknya lumayan berat, tentang konflik di Angkatan Darat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sejarah Indonesia perlahan bergerak dramatis. Berubah menjadi begitu drastis. Selamat datang di podcast Sejarah bersama gue, Mutia Wiro Sastro. Episode kali ini akan membahas 1 tahun paling penting dalam sejarah Indonesia. Tahun yang sangat menentukan, tapi juga sekaligus sangat membingungkan. Ini dia, 1965. Terlalu banyak misteri, teka-teki, bahkan konspirasi yang meliputi gerakan 30 September. Apa motivasi utamanya? Apa benar ada Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno? Lantas, kenapa militer di bawah Soeharto balik menuduh G30S dan menambahkan embel-embel PKI sebagai pelaku kudeta? Kalau kudeta PKI itu gagal, mengapa Soekarno perlahan-lahan justru kehilangan kendali atas negara? Mengapa justru kemudian terbentuk rezim diktator militeristik yang bertahan sampai 3 dekade? Jadi siapa yang mengkudeta siapa? Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa bikin kita overthinking 7 hari 7 malam. Sebelum berusaha mencari tahu tentang peristiwanya, ada baiknya kita perlu mengurai segala keruwetan yang ada dengan memetakan beberapa aktor yang terkait. Mari kembali ke tanggal 5 Juli 1959, saat Soekarno mengumumkan dekret presiden. Laguku ini ingin ku persembahkan pada paduka yang agung serta mulia. Lewat dekret 1959, Indonesia memasuki periode baru, demokrasi terpimpin. Perlahan-lahan terjadi pemusatan kekuasaan. Dewan Konstituante dibubarkan dan UUD 45 kembali berlaku. Puncak dari semua itu adalah pengukuhan status presiden seumur hidup buat Soekarno lewat TAP MPRS. Secara singkat, rangkaian keputusan politik itu dilatar belakangi oleh beberapa kondisi. Ada berbagai aksi bersenjata yang menentang pemerintahan pusat, mulai dari DITII sampai PRRI Permesta. Sementara di dalam konstituante terus terjadi perdebatan sengit antara golongan agama, kelompok nasionalis, dan juga perwakilan partai komunis yang tak kunjung mencapai kata sepakat dalam merumuskan prinsip negara. Soekarno jadi merasa tidak puas dengan demokrasi liberal. Soekarno dari situ kemudian getol mengkampanyekan Nasakom sebagai pilar utama dari demokrasi terpimpin. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu, kita sosialisme pasti jaya. Nasakom, nasionalis agama komunis. Sebuah ramuan ambisius yang ingin mempersatukan 3 ide dan kekuatan besar di parlemen. Dalam lapangan kekuasaan, apa yang terjadi tidaklah persis demikian. Politik Indonesia pada era 60-an lebih banyak ditentukan oleh 3 pihak ini, Soekarno, militer, dan PKI.
Keterlibatan militer dalam politik Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Ini semua sudah terjadi jauh sebelum Dwi Fungsi ABRI. Peristiwa 17 Oktober 1952 jadi salah satu penandanya. Saat itu Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, memobilisasi protes dan mengarahkan moncong meriam ke depan istana. Mereka ingin DPRS dibubarkan oleh Soekarno. Mereka menganggap parlemen telah mencampuri urusan Angkatan Darat terlalu jauh. Meskipun tidak berhasil, perlahan-lahan tentara dapat mendesakkan agendanya kepada Soekarno. Pada era 50 dan 60-an, Soekarno sangat membutuhkan militer. Pertama, untuk menghadapi gerakan bersenjata di dalam negeri seperti DITII dan PRRI Permesta. Kedua, Soekarno juga butuh tentara untuk melaksanakan kepentingan politik luar negerinya seperti Trikora dan Dwikora. Lebih jauh lagi, peneliti asal Amerika Serikat Daniel Leff menyoroti dua kebijakan yang menguntungkan Angkatan Darat. Bahkan dua kebijakan ini dibuat sebelum masa demokrasi terpimpin. Pertama, Undang-Undang Keadaan Darurat Perang pada Maret 1957, dan kedua, nasionalisasi perusahaan Belanda sejak Desember 1957. Keduanya memberi keleluasaan bagi Angkatan Darat dalam bidang politik dan ekonomi. Secara politik, Panglima AD dapat kewenangan seperti membatasi pers, menahan tokoh tertentu, sampai memberlakukan undang-undang tak tertulis di wilayah yang ditetapkan sebagai darurat perang. Secara ekonomi, Panglima AD kebagian jabatan di berbagai perusahaan Belanda. Dari perkebunan sampai pabrik yang telah dinasionalisasi. Dengan dua keistimewaan tadi, Angkatan Darat mulai menancapkan kukunya di tengah-tengah publik. Memasuki masa 60-an, Angkatan Darat memiliki Serikat Buruh Soksi, Golongan Fungsional Golkar, Surat Kabar Angkatan Bersenjata, dan Berita Yuda. Mereka juga berafiliasi dengan budayawan anti-komunis Wiratmo Sukito yang memprakarsai manifest kebudayaan. Banyak pengamat menilai Angkatan Darat telah menjelma sebagai negara di dalam negara. Tapi di sisi lain, sebenarnya Angkatan Darat sedang berusaha membayang-bayangi suatu partai besar. Mereka adalah Partai Komunis Indonesia. Setelah porak-poranda pasca peristiwa Madiun 48, Dipa Nusantara Aidit bersama kader muda PKI lainnya berusaha kembali membangun partai dari reruntuhan. PKI di bawah Aidit memilih untuk menempuh jalan politik legal parlementer. Keputusan yang sangat berbeda dengan partai komunis lain. Kebanyakan partai komunis di Asia kala itu memilih melakukan perlawanan bersenjata. Aidit punya kalkulasinya sendiri. Salah satunya adalah teritori Indonesia yang berbentuk kepulauan. Terisolasinya Jawa akan jadi kelemahan jika ingin melakukan gerilya. Tidak ada daerah belakang yang siap mendukung jika pasukan terpojok. Vietnam setidaknya punya Tiongkok yang bisa membackup mereka di wilayah belakang. Kurang dari 5 tahun PKI sukses meraup 6 juta suara. Ini menempatkan mereka pada posisi keempat di pemilu 55. Resep sukses PKI secara garis besar adalah apa yang dikerjakan partai sesuai dengan kebutuhan masyarakat kala itu. Pimpinan muda PKI melaksanakan program Jalan Baru Muso, yaitu menjadikan partai sebagai front nasional. Di sekeliling front nasional terdapat semacam ormas-ormas dari berbagai bidang yang berkaitan dengan PKI. Mulai dari pendidikan, serikat buruh, gerakan perempuan, sampai lembaga kebudayaan. Baik kader partai maupun anggota ormas diminta untuk turba alias turun ke bawah. Sebuah program agar para kader melibatkan diri di antara hidup para buruh dan petani. Mereka juga dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang ada. Hal ini berbeda jauh dengan karakter kader partai lain yang cenderung elitis karena didominasi kelas menengah perkotaan. Dari situlah PKI mendapatkan gelembungan pendukung yang besar dan militan.
Masalahnya, Dekrit 1959 berdampak besar bagi PKI. Diintegrasikannya komunisme di dalam Nasakom sekilas terlihat menjadi kemenangan kecil. Padahal sebaliknya, demokrasi terpimpin malah membuat PKI terjebak. Admiral, we have enemy ships in Sector 47. It's a trap. PKI sudah menempuh jalur legal parlementer, tapi parlemen dibubarkan. Di sisi lain, PKI berhadapan dengan Angkatan Darat. Konflik antara keduanya nggak melulu soal ideologi yang abstrak. Kadang ada juga yang praktikal. Misalnya, Serikat Buruh PKI sering mengorganisasi aksi mogok di perusahaan yang komisarisnya adalah Panglima Angkatan Darat. PKI merasa rentan karena yang memusuhinya memiliki pasukan dan persenjataan. Sebagai solusinya, PKI memilih untuk mendukung Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Hubungan Soekarno dan PKI tidak semata soal pemberian perlindungan. Mereka juga punya kesamaan kepentingan. Misalnya dalam politik luar negeri. Mereka menentang apa yang disebut Soekarno sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Meskipun begitu, kebijakan Soekarno tidak selamanya memihak atau menguntungkan PKI. Misalnya, dalam hal jabatan di kabinet, Soekarno memberi jabatan yang tidak sestrategis Mendagri atau pos-pos ekonomi. Soekarno juga berhati-hati dengan tidak langsung memberikan approval terkait ide untuk membentuk Angkatan Kelima. Dia mempertimbangkan tentangan dari Angkatan Darat. Setelah memetakan 3 aktor tadi, Soekarno, militer terutama Angkatan Darat, dan juga PKI, kita mendapati sebuah gambaran kasar dinamika politik Indonesia pada tahun 60-an. Alih-alih menjadi diktator yang bebas bertitah semaunya, Soekarno lebih terlihat seperti seorang pengendara sepeda roda 1 yang berusaha menyeimbangkan PKI di sisi kiri dan Angkatan Darat di sisi kanan. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Mari kita tekankan analogi soal Soekarno sebagai pengendara sepeda roda 1. Mau sebesar apapun basis massa PKI atau selengkap dan secanggih apapun persenjataan Angkatan Darat, Soekarno tetaplah sang pengendara sepedanya. Dia yang menjalankan roda pemerintahan. Masalahnya pada pertengahan 60-an ada beberapa kondisi yang membuat keseimbangan itu oleng. Ada inflasi besar-besaran, kasus korupsi, konfrontasi dengan Malaysia yang makin memanas, aksi sepihak dan ganyang setan desa yang gencar dilakukan kader militan PKI. Kesehatan Soekarno juga sempat memburuk pada awal Agustus 1965. Ini membuat banyak pihak resah. Pertengahan 1965, beredar desas-desus Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang disebut ingin mendongkel Soekarno. Desas-desus itulah yang membawa kita pada gerakan 30 September. Sejatinya, aksi yang dilakukan gerakan 30 September sangat singkat, tapi penuh keruwetan. Pada pagi hari 1 Oktober, beberapa pasukan menduduki stasiun RRI. Pasukan itu memaksa penyiar RRI membacakan satu dokumen. Uniknya dokumen tersebut tidak berisi sebuah deklarasi, melainkan naskah berita yang ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Sang penyiar terkesan sedang melaksanakan pekerjaannya seperti biasa. Seolah-olah tidak ada sekumpulan regu bersenjata di sekelilingnya. Ini adalah awal dari rangkaian peristiwa membingungkan lainnya. Pasukan G30S dikabarkan telah menggagalkan upaya kudeta Dewan Jenderal. Mereka juga mengatakan Presiden Soekarno telah selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Tapi pernyataan tadi tidak sesuai dengan kenyataan. 6 jenderal yang mereka culik dan 1 orang ajudan sudah tewas. 1 orang jenderal berhasil kabur. Gerakan 30 September juga belum bertemu dengan Soekarno, apalagi membawanya dalam perlindungan. Brigjen Suparjo ditemani 2 orang komandan menunggu Presiden Soekarno di depan istana sejak pagi hari. Sementara 2 batalion pasukan menduduki 3 sisi lapangan Merdeka. Inilah keganjilan lainnya.
Gerakan yang berniat melindungi presiden dari kudeta malah tidak tahu di mana keberadaan sang presiden. Ternyata Soekarno bermalam di rumah salah satu istrinya. Ketika ingin kembali ke istana, pengawal presiden terkejut dengan keberadaan pasukan yang tak dikenal. Sesuai prosedur, Soekarno dilarikan ke Halim Perdana Kusuma. Brigjen Suparjo baru dapat bertemu Soekarno di Halim sekitar pukul 10 pagi. Itu pun setelah dijemput dengan helikopter oleh Letkol Heruatmodjo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno meminta Suparjo untuk mengakhiri semuanya. Soekarno tidak ingin ada pertumpahan darah. Kata Soekarno, kalau pertempuran meluas, yang untung malah Nekolim. Saat itu Soekarno mungkin sudah menduga adanya korban jiwa dari salah satu jenderal yang diculik. Brigjen Suparjo bertindak patuh. Dia tidak membantah, mengancam, atau memaksa agar Soekarno mau mendukung G30S. Dia masih menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi. Namun, beberapa saat kemudian suara berbeda malah terdengar dari pemancar radio. Pengumuman kedua dari G30S yang diberikan pada siang hari. Kali ini berisi tentang daftar susunan Dewan Revolusi yang disebut telah mendemisioner Kabinet Soekarno. Lagi-lagi mengundang tanya, bagaimana bisa? Di satu tempat ada anggota gerakan yang patuh dan masih menghargai kedudukan presiden, tapi di tempat lain ada anggota gerakan yang mendemisionerkan kabinetnya. Siang itu, Soekarno juga memerintahkan Majen Pranoto Rekso Samudro untuk menjadi caretaker Ahmad Yani sebagai Menpangat. Tapi, Majen Soeharto menghalangi Majen Pranoto untuk pergi ke Halim. Pada siang yang kacau itu, Presiden Soekarno seakan tidak berdaya mengendalikan situasi sesuai kewenangannya. Hari makin sore, ternyata pasukan G30S makin menipis. Ini terjadi karena Batalion 530 dari Jawa Timur melakukan desersi atau mengundurkan diri dari tugas. Alasan desersi itu amat sederhana, makanan. Selama seharian mereka nggak makan apa-apa. Sekitar pukul 4 sore, mereka menyerahkan diri ke markas Kostrad pimpinan Majen Soeharto yang terletak di sisi timur lapangan Merdeka. Anehnya, sejak awal operasi, tidak ada pasukan yang menjaga sisi timur tersebut. Batalion 454 dari Jawa Tengah tidak ikut-ikutan berubah haluan. Tapi mereka tidak kuat untuk bertahan sendirian. Jelang sore hari, komandan pun menarik pasukannya. Dengan itu, Majen Soeharto bisa dengan mudah mengosongkan lapangan Merdeka tanpa satu butir peluru. Tanpa perlawanan berarti, mereka juga menguasai RRI sekitar pukul 6 sore. Sebenarnya masih ada rangkaian peristiwa lain, mulai dari yang terjadi di sekitar Halim dan aksi di Jawa Timur. Tapi kendali Soeharto atas RRI sudah menjadi pertanda awal bahwa gerakan 30 September berakhir gagal. Jadi, apa sebenarnya gerakan 30 September itu? Setiap klaim dan tuduhan atasnya saling bertentangan. Jika mereka mengklaim ingin melindungi Soekarno, kenapa mendemisioner kabinetnya? Tapi kalau disebut kudeta atas siapa? Soekarno tidak mereka incar secara langsung, malah Jenderal Angkatan Darat. Pasukan yang terlibat G30S juga sangat kecil. Mereka cuma menduduki lapangan Merdeka. Tidak berseliwerannya tank di Jakarta juga jadi hal ganjil. Tank adalah kendaraan paling lazim yang digunakan untuk melakukan kudeta. Untuk berusaha mengatasi keganjilan yang ada dalam G30S, ada 4 versi atau teori yang umum digunakan. Sebelum itu, pertama-tama kami ingin menggugurkan satu teori. Teori ini menuding Soekarno sebagai dalang G30S. Anthony Dake sebagai salah satu pengusungnya. Sudah banyak yang mengkritik teori ini. Dake cuma mendasarkan argumen pada bukti interogasi ajudan Soekarno, yaitu Bambang Wijanarko. Menurut Asfi Warman Adam, dokumen itu lemah karena Wijanarko mengaku mendapat paksaan saat interogasi. Dake juga tidak pernah mengonfirmasinya kepada Wijanarko, padahal dia sering berkunjung ke Indonesia.
Selain metodologi, alur logikanya juga fatal. Kalau memang Soekarno mencurigai para jenderal, terutama Ahmad Yani, Soekarno tidak perlu berbelit-belit merencanakan plot penculikan. Dia bisa saja langsung memecat Yani atau menguji kembali kesetiaan sang Menpangat. Sebelumnya, Soekarno pernah memanggil Yani ke istana pada 22 Mei 1965. Kita kembali lagi ke 4 teori yang umum digunakan untuk membedah G30S. Pertama adalah penjelasan dari militer. Sejak Oktober 1965, Angkatan Darat sudah menuduh G30S sebagai akal-akalan PKI untuk merebut kekuasaan. Ini terlihat dalam pemberitaan media massa yang sudah ada di bawah pengawasan tentara. PKI dilukiskan sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan bumbu-bumbu terjadinya penyiksaan, penyiletan, pencungkilan mata, bahkan adanya penari telanjang. Belakangan, hasil otopsi para jenderal mengungkapkan bahwa tidak terjadi penyiksaan sebagaimana yang kerap diberitakan. Masalah lainnya adalah tudingan PKI sebagai dalang tunggal gagal menjelaskan terlalu banyaknya keterlibatan perwira militer di dalam aksi tersebut. Letkol Untung, Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, ketiganya datang dari latar belakang Angkatan Darat. Seiring berjalannya waktu, memasuki masa Orde Baru, rezim Soeharto tetap menunjuk PKI sebagai dalang tunggal, meski detailnya berubah. Hasil interogasi dan pengadilan menemukan adanya Biro Khusus PKI yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman dengan asistennya Pono. Kemudian dinarasikan bahwa Biro Khusus PKI telah menyusupi militer. Orde Baru terus menggarap cerita ini termasuk dalam buku yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh yang kelak diadaptasi jadi film garapan Arifin C. Nur. Banyak yang mempertanyakan narasi tunggal Orde Baru ini. Terungkap pula bahwa dalam interogasi sering terjadi paksaan dan penyiksaan. Intelektual Indonesia Daniel Dakide menyebut interogasi yang ada bukanlah upaya fact-finding atau pencarian fakta, melainkan opinion corroborating activities, menyesuaikan fakta dengan skenario yang sudah ada di benak para interrogator, yaitu PKI adalah dalangnya. Teori kedua datang dari Cornell Paper yang ditulis oleh Ben Anderson dan Ruth McVie. Mereka memakai pendekatan kultural. Argumennya didasarkan dari pernyataan kelompok G30S itu sendiri, yaitu urusan internal Angkatan Darat. Anderson dan McVie menyoroti fakta bahwa perwira yang terlibat G30S kebanyakan berasal dari Kodam Diponegoro yang meliputi Jawa Tengah. Menurut versi ini, ada ketidaksukaan kelompok perwira muda Diponegoro dengan gaya hidup Jenderal Angkatan Darat di Jakarta yang dianggap dekaden, korup, pro-barat, dan menghalangi kebijakan Soekarno. Menurut versi ini, PKI bukanlah dalang, melainkan pihak yang terjerumus dalam aksi yang tidak mereka pahami. Kelemahan teori ini tidak menjelaskan mengapa operasinya berantakan, padahal didesain oleh tentara. Lalu beberapa yang terlibat memang berasal dari Diponegoro. Tapi ada juga Brigjen Suparjo dari Siliwangi dan Mayor Siono dari Auri. Bagaimana orang dari latar belakang berbeda itu bisa berjumpa dan mau bekerja sama? Cornell Paper ditulis sebagai preliminary analysis atau analisis awal yang ditulis cepat pada Januari 1966 dan baru terbit pada 1971. Keterbatasan bahan dan sumber mengakibatkan analisis di dalamnya juga terbatas. Ben Anderson juga kerap merevisi pandangannya setiap ada temuan baru. Teori ketiga berasal dari Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia. Pertama-tama Crouch mengkritik penjelasan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh yang mengecap perwira militer dalam G30S itu simpatisan yang tunduk pada perintah PKI. Menurutnya konyol jika para perwira asal patuh kepada partai. Tidak ada bukti bahwa mereka adalah simpatisan PKI. Tapi ada kemungkinan perwira yang disebut Crouch progresif ini berkolaborasi dengan PKI lewat biro khusus. Inti argumen Crouch adalah Mahmilub tidak membuktikan PKI sebagai dalang utama. Menurut Crouch, perwira militer yang mengambil inisiatif G30S dan PKI hanya berperan sebagai pemain pendukung.
Tapi kelemahan teori Crouch ini tidak menjelaskan kenapa operasi yang diinisiasi militer bisa begitu berantakan. Lalu, bagaimana bisa para perwira militer yang berbeda latar belakang itu juga melibatkan PKI sebagai pendukung? Kenapa mereka tidak melakukan operasinya sendiri saja? Akhirnya kita sampai ke teori keempat. Mungkin ini yang paling mengejutkan karena penuh dengan plot twist. Menurut versi ini, G30S adalah sebuah aksi yang dirancang untuk gagal agar bisa dijadikan alasan menghajar PKI. Ada aktor militer yang menyelipkan agen gandanya. Syam Kamaruzaman yang mengaku mengepalai biro khusus PKI adalah tertuduhnya. Syam dicurigai karena sosoknya yang tidak banyak dikenal oleh anggota PKI. Selama menjalani persidangan, Syam juga enteng saja buka suara dan menyeret banyak nama. Teori ini dikembangkan oleh sosiolog W.F. Wertheim. Selain curiga pada Syam, Wertheim juga mengutip pengakuan Kolonel Latif. Sebelum aksi penculikan para jenderal, Latif mengaku pernah 2 kali bertemu Soeharto. Pertama, pada 29 September. Waktu itu Latif berkunjung ke rumah Soeharto. Di sana Latif menanyakan soal kebenaran isu Dewan Jenderal. Soeharto menjawab bahwa dirinya juga mendengar isu Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta dari bekas anak buahnya di Yogyakarta bernama Subagio. Tapi Soeharto masih ingin menelusuri kebenarannya. Pembicaraan kemudian dialihkan karena sedang ada banyak tamu. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan Soeharto setelah G30S. Dia mengatakan Dewan Jenderal hanyalah dewan yang mengurus perihal kepangkatan dan Soeharto sendiri berada di dalamnya. Pertemuan kedua terjadi pada malam hari 30 September di RSPAD. Soeharto mengakui pertemuan ini benar terjadi. Di dalam buku Arnold Brackman yang terbit pada tahun 69, Latif disebut datang ke RSPAD bermaksud untuk menjenguk Tommy Soeharto yang ketumpahan sup. Tapi keterangan Soeharto itu berubah. Dalam wawancara yang dimuat di Der Spiegel, edisi 27 Juni 1970, Soeharto mengklaim bahwa Latif hendak membunuhnya. Keterangan yang tidak konsisten itu mendatangkan kecurigaan. Latif sendiri menyebut bahwa dia memang bermaksud menjenguk Tommy. Tapi dia juga memberitahu Soeharto bahwa malam itu akan ada aksi yang mendahului Dewan Jenderal. Soeharto diam saja, tidak memberikan reaksi. Latif sebagai bawahan menganggap diamnya Soeharto sebagai persetujuan. Dalam persidangannya, Latif sempat meminta Soeharto dan istrinya Tin untuk menjadi saksi. Tapi permintaan itu ditolak. Wertheim lalu menjalin kepingan informasi lainnya. Soeharto ternyata juga dekat dengan Untung yang juga mantan anak buahnya. Dari 2 informasi ini terbuka kemungkinan alasan mengapa Kostrad yang ada di sisi timur lapangan Merdeka tidak dijaga oleh pasukan. Kemungkinan Latif dan Untung menganggap Soeharto ada di pihak mereka. Sementara itu, Wertheim balik menuding Soeharto sebagai salah satu di antara perwira tinggi militer yang merancang G30S lewat agen ganda, terutama Syam. Selain Syam, belakangan ini spekulasi soal agen ganda juga diarahkan kepada Letnan 1 Dul Arif yang bertanggung jawab dalam peristiwa penculikan. Setelah G30S, Dul Arif tak jelas rimbanya. Dia disebut telah dieksekusi mati. Menurut Letkol Herwat Mojo, Dul Arif adalah anak angkat dari Ali Murtopo. Ali Murtopo sendiri adalah ahli intelijen yang jadi salah satu perancang Orde Baru. Dia adalah tangan kanan siapa lagi kalau bukan Soeharto. Teori soal adanya agen ganda ini sekilas menjawab kenapa operasi G30S berjalan berantakan. Tapi tetap saja ada kelemahan. Bagaimana tepatnya kita bisa membuktikan adanya agen ganda? Lalu, kalau benar para perwira tinggi militer sedang berkonspirasi, kenapa sampai tega mengorbankan rekan sejawatnya untuk diculik? Kemungkinan yang paling sesuai dengan alur berpikir Wertheim adalah Soeharto sendiri yang merancang semuanya. Tapi Wertheim tidak membuat klaim tersebut. Menurutnya, seandainya Soeharto tidak terlibat, tetap saja dia mencurigakan dan bersalah karena membiarkan atasannya terancam sebuah rencana komplot yang membahayakan. Empat teori tadi mungkin masih belum cukup memuaskan. Paparan John Rusa dalam dalih pembunuhan massal dapat membantu memberikan beberapa titik terang.
Kita memang tidak bisa menempatkannya sebagai kesimpulan final, tapi studi Rusa mampu menghantar untuk lebih maju dalam memahami G30S. Rusa menganalisis beberapa dokumen termasuk dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi. Ini kemewahan yang gak dimiliki peneliti sebelumnya. Rusa bertolak dari dokumen Suparjo yang mengevaluasi kegagalan G30S. Singkatnya, kegagalan itu terjadi karena G30S tidak dijalankan sebagaimana operasi militer pada mestinya. Garis komando tidak jelas bagaimana. Pengambil keputusan tidak jelas siapa. Di dalam operasi seakan-akan terbagi atas beberapa kelompok. Pembagian kerja tidak efektif dan tidak adanya rencana jika operasi gagal. Pengaturan logistik tidak terpenuhi. Kegagalan memanfaatkan situasi dan banyak lagi. Suparjo juga menyoroti dalam aksi penculikan, prajurit yang memimpin regu prioritas bukan prajurit yang paling berpengalaman dan berbakat. Ini cukup menjawab kenapa operasi paling penting dari G30S malah berlangsung amburadul. Pada akhirnya, MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan tewas. Aha Nasution lepas. Selanjutnya Rusa berusaha membedah sosok-sosok di balik layar. Hasil penelusurannya mengarah kepada informasi bahwa benar Syam dan Biro Khusus turut terlibat dalam aksi G30S. Syam sendiri bukan agen ganda, melainkan sosok kepercayaan Aidit sejak 50-an. Ketika itu Syam pernah membantu Aidit masuk ke Jakarta pasca peristiwa Madiun 48. Biro Khusus juga wujudnya benar ada, tapi mereka bukan organisasi gelap yang khusus dibentuk untuk menyusup ke dalam militer. Pada masa awal kemerdekaan adalah hal yang umum jika partai memiliki jaringan di dalam tentara. Adapun hubungan mereka bersifat setara. Jaringan partai memanfaatkan informasi dari para perwira, sebaliknya para perwira memanfaatkan informasi dari jaringan partai. Namun Biro Khusus ini tidak dikenal banyak oleh anggota partai. Menurut pengakuan yang didapat Rusa dari wawancara dan dokumen, Biro Khusus lebih sering bekerja untuk ketua DN Aidit. Lantas, yang jadi pertanyaan dan sulit diungkapkan adalah, jika Syam sebagai tangan kanan Aidit terlibat, sejauh apa Aidit terlibat? Dan bagaimana posisi PKI? Pertanyaan tadi sulit dipecahkan, karena Aidit sudah dieksekusi mati tanpa pernah memberikan pernyataan apapun. Cara lainnya adalah dengan mengumpulkan kepingan informasi. Adapun inilah kepingan informasi yang bisa dirangkai Rusa yang kami coba untuk sajikan sebagai berikut. Isu Dewan Jenderal yang disebut ingin mengkudeta Soekarno membuat Aidit risau. Demokrasi terpimpin telah membuat PKI jadi terlalu bergantung pada Soekarno karena dua kondisi. Pemilu tak ada, senjata tak punya. Mereka merasa rentan jika Soekarno lengser. Aidit pun dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu aksi Dewan Jenderal benar terjadi atau berusaha mendahului aksi mereka. Aidit sepertinya lebih memilih mendahului karena secara kalkulasi lebih menguntungkan. Jika Soekarno dicopot, partai akan kewalahan menghadapi angkatan darat secara langsung. Selain itu, kalau mereka berhasil mendahului dan membuktikan adanya Dewan Jenderal, PKI bisa tampil sebagai penyokong utama kekuatan Nasakom. Aksi mendahului itu agaknya adalah penculikan, yang nantinya para jenderal akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Harapannya mereka akan dipecat. Tapi operasi paling penting tersebut malah gagal. 3 orang jenderal tewas, 1 lepas. Yang masih jadi pertanyaan adalah siapa yang memerintahkan untuk mengeksekusi 3 orang jenderal yang ditangkap dalam kondisi selamat. Adapun dalam merancang operasi yang sifatnya sangat rahasia, Aidit tidak bisa melibatkan komite sentral atau partai secara luas. Jika itu dilakukan, informasi akan rentan bocor. Tak cuma partai yang memiliki jaringan dalam militer, tapi sebaliknya, militer juga menanam intel di dalam partai. Belum lagi ada fakta lain bahwa salah satu target sasaran operasi Jenderal S. Parman adalah adiknya anggota Politbiro PKI, Sakirman. Untuk itu Aidit kemungkinan besar hanya berkoordinasi dengan segelintir orang yang dia percaya.
Masalahnya Aidit dalam operasi sepenting ini terlalu menggantungkan dirinya kepada Syam, seorang yang dalam persidangannya tidak tampak sebagai kader setia PKI. Rusa menduga Syam hanyalah orang yang bersetia kepada Aidit karena menghormati sosok pimpinannya. Menurut pandangan Supardjo, Syam bukan sosok cerdas, tapi orang yang terus mengucap mantra penuh wishful thinking. Syam berucap, kalau revolusi berhasil nanti pasti banyak yang ikut. Padahal dia tidak mempersiapkan apa yang terjadi jika gagal. Terbuka kemungkinan bahwa selama ini Aidit bersandar pada orang yang tidak mampu memasok informasi dan perencanaan yang baik. Mungkin kondisi serupa juga terjadi dalam hubungan Syam kepada para perwira. Mengingat Syam adalah perantara antara Aidit dan perwira. Alhasil, rencana aksi mendahului itu gagal karena perencanaannya memang berantakan. Garis komando yang tidak jelas dan terdapat dua kelompok, antara kelompok perwira militer dan personil Biro Khusus PKI. Tidak ada sosok pengambil keputusan secara tunggal. Ini juga membuka kemungkinan ketika Soekarno meminta Brigjen Supardjo untuk menghentikan aksi. Kelompok Biro Khusus malah ingin terus melanjutkannya dengan mengumumkan susunan Dewan Revolusi yang mendemisioner Kabinet Soekarno. Meski John Rosa menunjukkan interpretasi atas keterlibatan Syam, Biro Khusus PKI, dan Aidit, dia tetap menolak tuduhan Orde Baru. Dia berkesimpulan bahwa PKI terlebih sebagai partai bukanlah dalangnya, sebab Aidit merahasiakannya dan hanya melibatkan beberapa orang di dalam partai. Sebagai ilustrasi dari kami, kondisi ini berbeda dengan misalnya pemberontakan PKI pada 1926 yang memang keputusan bersama dari partai untuk melawan pemerintah kolonial. Lebih lanjutnya, bagi Rusa dalam gerakan 30 September ini tidak ada dalang sama sekali. Argumennya kira-kira begini. Adanya dalang mengisyaratkan sebuah operasi dengan komando yang jelas dan yang paling penting adanya pusat pengambil keputusan tunggal. Dalam G30S yang terjadi adalah sebaliknya. Bagi kami, istilah dalang juga menyimpan keanehan. Kenyataan bahwa kelompok itu menamakan diri mereka sebagai gerakan 30 September seharusnya sudah cukup jadi informasi bahwa yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya adalah kelompok gerakan 30 September itu sendiri. Untuk itu, keterangan Sudisman dalam uraian tanggung jawab agaknya dapat dipercaya. Beberapa tokoh PKI terlibat, tapi PKI sebagai partai tidak terlibat. Gerakan 30 September bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengingat satu hal sambil melupakan hal lain yang masih dalam satu rangkaian. Inilah yang juga jadi inti bahasan buku Dalih Pembunuhan Massal. John Rosa nggak cuma berusaha menguraikan keruwetan G30S sebagai aksi dan mengulik aktor-aktor yang ada. Dia juga menghadirkan konteks global, yaitu suasana Perang Dingin. Lewat temuan dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi, Rusa mendapatkan rangkaian informasi menarik. Keterlibatan Amerika bukan sekadar isu atau konspirasi belaka. Kira-kira beginilah kami mencoba merangkumnya. Pada pertengahan 50-an, Amerika mengkhawatirkan politik luar negeri Soekarno. Mereka merasa Soekarno yang mengaku non-blok terlalu condong ke kiri dan galak kepada blok barat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengkhawatirkan pertumbuhan PKI setelah pemilu 55. Mereka khawatir ketika sedang berfokus pada Perang Vietnam, Indonesia malah menjadi negara komunis. Playbook yang biasa dipakai Amerika untuk menghadapi negara komunis di Asia adalah memecah belah. Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Kebetulan pada masa itu ada ketidakpuasan dari beberapa perwira militer baik di Sumatera dan berbagai wilayah Indonesia Timur. Pada awalnya, para perwira tersebut sebatas menuntut otonomi yang lebih besar. Tapi Amerika melihatnya sebagai pintu masuk disintegrasi atau memecah belah Indonesia.
Amerika Serikat mulai mendukung dengan memberikan dana dan fasilitas tempur kepada PRRI Permesta. Strategi itu pada akhirnya gagal, dan Amerika pun mulai menyiapkan strategi pengganti. Dalam dokumen National Security Council pada Januari 1959, Amerika Serikat mulai melihat beberapa panglima angkatan darat Indonesia sebagai partner potensial dalam menghadapi kekuatan komunis di Indonesia. Dari situ mulai terjalin kerjasama informal sampai bantuan seperti insentif uang, rancangan program, dan proyek dari Amerika Serikat kepada Angkatan Darat untuk membayang-bayangi PKI. Amerika juga mulai menyiapkan usaha menyingkirkan PKI dan Soekarno dari pentas politik. Mereka sadar serangan langsung kepada PKI atau Soekarno tidak akan berbuah hasil karena keduanya sangat populer. Dibentuklah siasat provokasi kepada PKI agar melakukan tindakan gegabah. Satu komisi dari National Security Council pada Maret 1965 menyetujui sebuah proposal. Di antaranya mengenai operasi Black Leather atau surat kaleng dan operasi-operasi media yang menjebak PKI untuk yakin bahwa akan terjadi kudeta. Dalam uraian Jun Rusa, Amerika memang tidak secara langsung merancang G30S sebagai operasi yang akan gagal. Sulit untuk membayangkan Amerika mau mengorbankan rekan anti-komunisnya menjadi korban penculikan. Tapi Amerika Serikat telah merancang kondisi yang membuat PKI mau melakukan aksi lebih dulu sehingga Angkatan Darat memiliki alasan untuk menyerang balik musuh mereka bersama. Tidak sebatas pada itu, keterlibatan aktif Amerika juga terlihat pada peristiwa setelahnya, yaitu pembunuhan massal besar-besaran yang terjadi selama sekitar 5 bulan. Amerika memberi teknologi radio lapangan ke markas Kostrad di Jakarta dan uang dalam jumlah besar untuk kesatuan aksi pengganyangan Gestapo. Semua itu dilakukan untuk menghabisi orang-orang yang kemungkinan besar tidak mengetahui apalagi terlibat dalam aksi penculikan para jenderal. Bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Orde Baru sampai pemerintahan hari ini cenderung masih menganggap aksi kekerasan dan pembunuhan massal pada pertengahan 60-an sebagai benturan antar kelompok masyarakat yang sifatnya horizontal. Selain studi Jun Rusa, beberapa penelitian terkini sudah banyak membantahnya. Mereka menyebut penyangkalan yang ada cuma bentuk penolakan tanggung jawab. Jeffrey Robinson dalam The Killing Season menunjukkan bagaimana peran aktif militer dalam memprovokasi dan mengorkestrasi kekerasan di berbagai tempat. Penelitian Jess Melvin terbaru mendapatkan bahan langsung dari arsip militer di Aceh. Dia mengungkap benar ada peran aktif militer. Dari mengomandoi langsung sampai secara tidak langsung dengan menggalang kampanye untuk menghabisi orang-orang PKI. Suasana hari itu dibentuk seakan-akan sedang terjadi perang. Dari arsip setebal 3.000 halaman, Jess Melvin juga menemukan bahwa sudah ada kontak dari Soeharto kepada Jenderal Ishak Juarsa di Aceh melalui telegram pada pagi hari 1 Oktober 1965. Kontak itu menyebutkan bahwa terjadi kudeta di Jakarta. Ini cukup mengherankan, mengingat pada waktu itu belum ada pengumuman soal pendemisionaran Kabinet Soekarno. Temuan Jess Melvin pun jadi berkaitan dengan tinjauan Rusa bahwa Soeharto kemungkinan besar mengetahui rencana pimpinan tinggi Angkatan Darat dan Amerika Serikat untuk memprovokasi PKI agar mereka bisa melakukan aksi balasan. Kalau kita membaca penelitian Jess Melvin di Aceh dan Grace Laksana di Jawa Timur, kita juga akan melihat bagaimana kekerasan terstruktur dikipasi sentimen agama dan rasial. Bagaimana orang dihakimi sebagai kafir ateis dan kekerasan berbasis etnis kepada warga Indonesia keturunan Tionghoa meluas ke berbagai tempat. Habiskan jalan! Beratap, ayo. Ayo, beratap, ayo. Lebih dari sekitar 500.000 orang jadi korban pembunuhan. Biasanya mereka ditangkap lebih dulu, dikumpulkan ke tempat sepi,
dan tidak pernah pulang lagi. Kolonel Sarwo Edi bahkan menyebut ada 3 juta orang PKI yang dihabisi. Mereka bukan cuma angka, mereka manusia. Hanya propaganda berlebihan yang bisa membenarkan kekerasan yang telah terjadi. Hanya propaganda berlebihan yang membuat ratusan ribu sampai jutaan orang dianggap pantas menanggung derita atas hal yang bahkan belum tentu mereka ketahui. Dan kekerasan serta diskriminasi itu tidak cuma berbentuk pembunuhan. Ada kerja paksa di Pulau Buru, tanda dan cap untuk tahanan politik beserta keluarga dan keturunannya, pemberangusan dan pelarangan buku. Orang-orang yang terpisah dari keluarganya, orang-orang yang tidak bisa kembali ke tanah airnya. Hari-hari itu, semua orang, mau PKI atau bukan, bisa ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S, meski bukti yang ada tidak mencukupi. Ingat Pranoto Rekso Samudro yang kami sebut sebelumnya. Pada Februari 1966, dia ditahan. Pranoto mendekam selama 15 tahun karena dituduh terlibat G30S. Padahal pada 1 Oktober, seharian Pranoto patuh berada di bawah komando Soeharto di Kostrad. Pada masa-masa itu, negeri ini mengalami peralihan yang begitu cepat. Perubahan 180 derajat. Dari orde yang disebut lama menuju orde yang disebut baru. Dari garis politik anti-imperialisme menjadi terbuka dan ramah pada modal asing. Dan segala perubahannya ada diawali lewat salah satu pembantaian paling mengerikan di dunia. Itulah yang terjadi pada 1965. Kami menyajikan cerita ini bukan berniat untuk memutarbalikkan sejarah ataupun membela PKI. Sejarah yang disajikan selama ini penuh kegelapan dan kerumitan. Yang kami lakukan adalah berusaha melacak apa yang terjadi pada tahun 1965. Tahun yang sangat menentukan, tapi sekaligus membingungkan. Lewat berbagai studi terkini itu, kami menyajikan berbagai krisis dan pertentangan di negeri ini yang berujung pada jatuhnya korban. Para jenderal yang jadi korban tewas karena ulah gerakan 30 September dan korban lainnya. Ratusan ribu orang tak bersalah yang dituduh bertanggung jawab atas aksi yang belum tentu mereka ketahui.